Hai Sobat IMC, saya berharap mudah-mudahan Anda semua sehat-sehat selalu. Kalaupun lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Dan kalau memang membutuhkan informasi tentang masalah kesehatan, jangan lupa untuk terus menyimak IMC Podcast Corner bareng saya Lini Diandra. Nah, saya sekarang masih ada di Rumah Sakit IMC Alam Sutra, salah satu rumah sakit IMC yang tersebar di 6 wilayah ya. Nah, hari ini saya kalau biasanya ditemenin sama salah seorang narasumber, ada seorang narasumber gitu ya. Sekarang saya ada dua nih, bukan cuma dokter, ada Mr. Spine juga di sini. Oke, dan tentu saja pembahasan kita tidak kalah menarik dengan episode-episode berikutnya ya, yaitu nyeri punggung belakang versus saraf kejepit. Nah, bukan cuma Superman versus Batman aja, tapi ada juga nyeri punggung belakang versus saraf kejepit. Untuk itulah kita akan menghadirkan Dr. Jefta Furano, BMed Science, dokter spesialis ortopedik konsultan spine bersama dengan ajudannya. Iya, betul sekali. Oke, dokter, ini mumpung kita ada ada si Mr. Spine ini, kita nyebutnya gitu ada aja lah ya. Peraga lah ya, kita bilang peraga. Ada peraganya nih, sesuai dengan judul kita, nyeri punggung belakang versus saraf kejepit. Berarti kan ini adalah dua hal yang berbeda. Tapi mungkin selama ini banyak orang yang menganggap itu sama aja. Betul. Gitu kan. Nah, mungkin melalui peraga ini kita bisa tahu nih posisinya kalau punggung belakang sebelah mana, saraf kejepit itu sebelah mana gitu, Dok. Betul. Nah, Mbak Lini tadi mengemukakan satu poin yang bagus banget, bahwa ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, masalahnya masyarakat kita itu masih seringkali semua nyeri punggung dianggap saraf kejepit gitu loh. Wah, lu sakit punggung bawah tuh gitu. Pasti saraf kejepit tuh, harus segera dioperasi misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah dua konteks yang berbeda. Makanya kita bawa nih si Mr. Spine ini si peraga untuk menunjukkan gitu loh kepada masyarakat sekalian bahwa ini adalah tulang belakang. Ada 33 jenis tulang yang berbeda nih, yang putih-putih. Dan kemudian masing-masing tulang punya bantalan. Ini yang disebut diskus biasanya, atau disk ya bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian yang kuning-kuning yang keluar dari lubang kecil di sini, itulah sarafnya. Jadi tulang belakang ini melindungi saraf pusat yang untuk kita gerak. Nah, ini ada akar-akar sarafnya yang keluar warna kuning. Pada saat bantalan ini karena beban yang berat kemudian keluar menjepit ke belakang, menjepit bagian saraf yang kuning-kuning itu, itulah yang disebut dengan saraf kejepit. Jadi itu hal yang berbeda. Nyeri punggung seringkali disebabkan karena nyeri otot, 70-90%. Artinya lebih banyak mereka yang nyeri otot saja dibandingkan yang betul-betul saraf kejepit ya. Jadi jangan lupa bahwa Mr. Spine ini walaupun nggak ada ototnya, tapi sebenarnya semua ini dilingkupi dengan otot. Nah, ini tadi kan penjelasannya secara visual, posisinya di mana, yang bermasalah di mana. Tapi kalau kita nih sebagai pasien gitu ya, perasaannya tuh apa bedanya gitu loh, Dok, antara nyeri punggung belakang sama saraf kejepit itu gimana sih perbedaan rasanya? Jadi memang kalau misalnya awam itu biasanya nggak ngerti gitu ya. Pokoknya saya sakit ya, Dok gitu. Nah, saya akan kasih satu tips lah ya, tips untuk supaya kita semua bisa tahu nih yang saya alami ini nyeri punggung atau saraf kejepit sih gitu. Nah, ciri khasnya saraf kejepit itu biasanya ada nyeri yang menjalar. Jadi dari punggung bawah nih misalnya, paling sering kan dari pinggang, punggung bawah gitu ya, habis ngangkat berat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada nyeri yang menjalar berat gitu, seperti kesetrum atau panas atau ngilu, biasanya ke sisi luar atau belakang paha, bahkan bisa ke betis maupun ke punggung maupun telapak kaki. Sampai ke bawah juga ya, Dok? Karena kan tadi saraf-saraf yang warna kuning ini kan seperti kabel. Jadi nyeri yang dikarenakan saraf kejepit, dia menjalarnya juga seperti kabel. Nah, tadi yang lebih sering nyeri punggung, dia terlokalisasi biasanya. Jadi hanya terlokalisir di punggung bawah, ya udah sakitnya di belakang itu aja. Jadi kalau saya sebagai dokter, saya tanya ke pasien, ada sakit yang ke kaki nggak? Enggak sih, Dok, di sini aja. Ya berarti kemungkinan nyeri punggung bawah biasa. Kalau hanya di satu lokasi aja, itu betul. nyeri punggung biasa. Tapi kalau sampai menjalar, nah itu berarti udah ke saraf gitu ya, Dok. Betul. Apalagi kalau dipicu dengan kalau ngeden, kalau batuk, bersin, sakit lagi tuh, Dok. Nah, itu sangat khas untuk saraf kejepit. Tapi lebih banyak orang terdiagnosis nyeri punggung belakang atau saraf kejepit, Dok?
yang dokter Lebih temui? banyak nyeri punggung. Karena gini, nyeri punggung itu bahkan nih kalau kita lihat data-datanya, dia itu penyakit kedua tersering datang ke dokter. Oke. Nomor satunya batuk pilek. Oh ya. Ya itu kita biasa lah ya batuk pilek ya kan. Oke. Itu kan sering banget tuh ke dokter. Nah nyeri punggung bawah itu kedua. Oh gitu. Jadi dia sering banget. Tapi apakah semuanya itu saraf kejepit? Enggak gitu. Oke, jadi belum tentu saraf kejepit ya, makanya perlu banget, penting banget tuh kita mengenali. Untungnya nih Sobat IMC menonton acara ini ya, jadi udah tahu sekarang nih apa bedanya gitu ya. Oke, ini biasanya dok, tadi dokter sempat mention sedikit sih, ada penyebabnya misalnya membawa berat beban yang terlalu banyak gitu ya. Selain itu ada faktor apa lagi sih pencetus dari satu-satu ya dok ya? Nyeri punggung sama saraf kejepit. Ya, oke. Sebenarnya mereka faktor risiko ya. Kita ngomongnya di kedokteran itu faktor risiko yang membuat seseorang lebih rentan terkena baik nyeri punggung bawah maupun saraf kejepit itu relatif sama. Ya, antara lain misalnya berat badan berlebih. Ya, kita bisa hitung kan ideal tuh berat badan berapa. Kita harus ideal, kemudian berkaitan dengan itu jarang olahraga. Ya. Jangan jadi kaum rebahan ya. Aduh, kemudian, saya kesindir nih dok. Terus merokok ya. Merokok tuh juga salah satu kebiasaan yang seringkali membuat keluhan nyeri punggung bawah maupun saraf kejepit. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan keseharian kita. Postur yang tidak baik, cara duduk yang tidak baik, kemudian kalau pekerjaannya memang berat, banyak mengangkat berat, itu kan pasti banyak pakai otot tulang punggung ya. Jadi itu menjadi faktor risiko juga untuk nyeri punggung bawah maupun saraf kejepit. Oke. Nah, kalau masalah berat badan, merokok, olahraga gitu ya, itu memang sesuatu yang umum ya, Dok ya. Tapi kalau kita bicara tentang postur nih. Nah, postur seperti apa nih dok yang bisa akhirnya menjadi faktor resiko nyeri punggung belakang dan juga saraf kejepit? Apalagi nih sudah 2 tahun lebih ya, kayaknya kan kebanyakan orang kerja di rumah, duduk ya, lama, ya. Aja. Kalau nggak duduk ya kerjanya nonton drakor, ya kan? Betul. Which is posisinya mereka pasti ada di posisi yang sama terus menerus dalam waktu yang lama. Nah ini sebenarnya postur yang seperti apa yang biasanya menjadi faktor risiko dan postur seperti apa yang disarankan oleh dokter? Ya jadi sebenarnya panjang karena berdiri dan duduk tuh beda ya. Cuma bilanglah yang paling sering dibahas sekarang karena orang banyak WFH gitu ya, duduk lama. Biasanya kita lebih sering menekankan posisi duduk yang bagus tuh bagaimana sih gitu. Nah, semua yang posisi yang salah itu biasanya saya bilang sebagai posisi udang karena dia kayak udang begini, kayak bentuk huruf C gitu ya. Semuanya ke depan gitu ya, bungkuk. Orang kan biasa pakai HP. HP nunduk ya kan, kemudian pakai laptop di rumah ditaruh di meja juga nunduk. Jadi semuanya tuh membuat punggungnya seperti huruf C gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat harusnya bentuk seperti di peraga ini dia tuh relatif seperti bentuk huruf S gitu. Jadi ada lengkung-lengkung yang kesini, ada yang balik lagi gitu. Nah itu sebenarnya harus dipertahankan. Nah gimana caranya kalau lagi duduk? Banyak caranya, misalnya laptopnya tuh nggak boleh di bawah, mata kita harus lurus gitu ya. Kemudian bahunya juga harus tegap, biasanya 90 derajat sikunya. Kemudian kalau kita mengetik, dan kemudian yang paling penting biasanya punggung bawahnya ini paling baik adalah nempel dengan senderan. Jadi jangan merosot begini. Nah itu kan paling sering kan nyaman tuh kan, PW banget tapi sebenarnya nggak boleh. Jadi saya suka ngakalinnya, tempelin punggungnya ke belakang. Kalau misalnya nggak terbentuk kurva atau lengkungannya, taruh bantal atau handuk yang digulung, supaya pada saat kita duduk senderan tapi lengkungan normal anatomi tulang belakang itu terjaga. Oke, seperti itu ya Sobat IMC ya, ternyata posisi duduk pun harus kita perhatikan gitu ya. Dan kalau misalnya kita ada di posisi yang sama terus menerus udah gitu salah lagi, mungkin kita perlu sesekali peregangan. Itu wajib ya, jadi nggak boleh tuh 2-3 jam terus ya posisi begitu. Saya selalu berdiri dulu lah, stretching dulu, baru lanjut kerja lagi. Oke dok, kalau tadi aku sempat balik lagi ke pernyataan dokter di awal gitu ya, bahwa ada banyak orang salah mengerti, mendiagnosa diri sendiri, self diagnose gitu ya. Aduh ini kok saya sakit punggung tapi mungkin saya saraf kejepit terus harus dioperasi gitu kan. Nah tapi sebenarnya nih
alurnya itu seperti apa sih ketika seorang pasien merasakan nyeri punggung? Kapankah harus kita memeriksakan diri? Kemudian tindakan apa aja sih yang sebenarnya dilakukan untuk pasien dari nyeri punggung belakang dan saraf kejepit? Ya, jadi seperti biasa alur yang lazim ya. Biasanya kalau misalnya seseorang memiliki nyeri punggung bawah yang nggak membaik setelah 2 minggu setelah istirahat, sebaiknya sih berobat ke dokter gitu ya. Nah, nanti pada saat ketemu dokter, biasanya alurnya itu ya dokter akan tanya dulu riwayat penyakit gimana, periksa ya, wajib diperiksa untuk membedakan dengan penyakit yang lain. Biasanya kemudian ada pemeriksaan penunjang, paling lazim biasanya ronsen kan. Kemudian yang lebih canggih lagi, yang lebih spesifik untuk melihat saraf kejepit tadi, MRI atau magnetic resonance imaging. Biasanya sih paling sering hanya 2 pemeriksaan itu. Nanti setelah dokter mengumpulkan semua informasinya, baru bisa kemudian memberikan tata laksana. Apakah ini bisa dengan obat-obatan saja, atau fisioterapi aja cukup, atau ada beberapa kasus ya, presentasi kecil yang memang kita sepertinya mesti operasi. Jadi alur lazimnya biasanya seperti itu, Mbak Lini. Oke, setelah tata laksana baru tata tertib ya dok. Iya. Maksudnya tata tertib, si pasiennya kan harus tetap menjalani pengobatan ini dengan sampai tuntas gitu ya dok. Bisa sembuh dok? Bisa banget, bisa ya? Bisa banget. Apalagi kalau misalnya tadi yang kita bilang bahwa 70-90% penyebabnya cuma otot kok gitu. Mungkin ada salah di postur, mungkin ototnya pada saat itu kejang atau spasme yang kita bilang kenceng. Nah itu biasanya dengan pengobatan, dengan istirahat 10-14 hari beres gitu. Jadi saya pesannya itu aja untuk masyarakat, jangan terlalu takut ke dokter tuh pasti dioperasi gitu. Enggak kok, 1 dari 20 aja belum tentu kok semuanya dioperasi gitu. Jadi bawaannya kalau ngelihat dokter Jefta, waduh operasi. Yeah. Belum tentu juga ya sobat IMC ya. Oke, ada terapi after pengobatan gitu nggak sih dok? Pasti. Jadi biasanya kalau misalnya kita baik ini yang pengobatan maupun kita lakukan operasi, hampir selalu kita paketkan dengan terapi. Karena ada namanya, kalau misalnya kita habis operasi kan kita berpindah dari habit kita sebelumnya. Nah setelah operasi ada namanya rehabilitation. Kita mengembalikan seseorang supaya pasca tindakan, pasca operasi dia bisa kembali ke seharian dia, di rumah gimana, di kerja gimana, supaya nanti bisa kembali ke normal atau bahkan lebih baik lagi. Dan tentunya yang paling penting lagi dari semua ini adalah bagaimana sih kita mencegah ya dok ya. Bagaimana kalau misalnya sudah terjadi ya memang harus diobati, tapi ada baiknya juga sebelum terjadi kita bisa mencegah hal-hal ini tidak terjadi. Nah mungkin ada tips dari Dr. Jefta untuk pencegahan supaya kita terhindar dari nyeri punggung belakang dan juga saraf kejepit dok. Ya ini saya kira merupakan topik yang paling penting ya, karena kita tahu semua mencegah lebih baik daripada mengobati. Cuma seringkali kita nggak tahu gimana caranya ya kan. Tadi udah kita bahas beberapa faktor risikonya. Berat badan berlebih, jarang olahraga gitu ya. Ini satu hal yang sebenarnya kita bisa ubah kok gitu. Asal kita punya niat, kita punya disiplin, pasti kita bisa mengubah itu gitu loh. Olahraga rutin, nanti banyak olahraganya bisa cari tahu sendiri yang bagus untuk punggung bawah bagaimana. Berat badan juga kalau diusahakan ideal. Dan kemudian ya tadi stop merokok, postur sehari-hari yang salah dibenerin gitu loh. Jadi sebenarnya yang diperlukan oleh masyarakat hanya itu tadi, cari tahu, oh ternyata harusnya saya begini, lakukan minggu depan gitu. Oh ternyata duduk saya harusnya begini, oke lakukan besok. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Tapi kalau udah sakit, waduh. Iya. Cukup berabe ya dok ya. Makanya lakukan pencegahan seperti yang Dr. Jefta bilang ya sobat IMC ya. Dan tentunya selain menjalankan apa yang sudah direkomendasikan sama dokter, jangan lupa untuk terus mencari informasi masalah kesehatan di tempat yang tepat ya. Betul. Yaitu ya ini IMC Podcast Corner, karena saya selalu menghadirkan narasumber ahlinya. Jadi bukan hoax ya dok ya. Bukan kabar burung langsung dari ahlinya. Nah itulah tadi bincang-bincang kita dengan Dr. Jefta. Kita ngomongin tentang nyeri punggung belakang versus saraf kejepit. Mudah-mudahan cukup jelas apa yang disampaikan sama Dr. Jefta, dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sobat IMC yang mungkin ada yang sedang mengalami hal yang sama. Kalaupun bukan sobat IMC yang mengalami, ada saudaranya, ada orang tuanya, mungkin akhirnya bisa membawa manfaat gitu ya untuk kita semua ya. Tapi kalau misalnya ada yang merasakan gejala yang cukup mencurigakan, pengen periksa ke Dr. Jefta, ini
Dokter Jefta prakteknya di Alam Sutera hari apa, jam berapa, Dok? Boleh. Jadi saya prakteknya Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 12 siang sampai jam 4 sore. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang mau berobat bisa datang di waktu-waktu tersebut. Oke, Senin, Rabu, Jumat ya, Dok ya. Oke, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram rs.imc, juga subscribe channel YouTube kita di RSIMC. Bisa like, bisa komen, bisa apapun silahkan ya, dan pokoknya ajak semua teman-temannya buat nonton. Kalau perlu satu kelurahan diajak nonton IMC Podcast Corner ini ya. Oke, kita akan ketemu lagi di tema-tema lain yang tidak kalah menarik. Saya pamit dulu sama Dokter Jefta. Terima kasih banyak Dokter Jefta. Dengan senang hati, ya. Mbak Lini. Dan juga tentunya kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Saya Leni Diandra, selamat sehat selalu dan juga sampai jumpa.